Kita kan belajar saat ini untuk kita bisa mengenal kehendak Tuhan dan rencana Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Ada satu konsep yang sampai hari ini saya masih menemukan begitu banyak anak-anak Tuhan salah dalam konsep itu. Konsepnya adalah begini. Memang kita tidak ragu-ragu dan kita sangat percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya. Betul? Itu tidak salah dan itu iman kita. Tetapi iman atau konsep itu menjadi salah dalam kehidupan kita kalau akhirnya sikap yang apatis, sikap yang tidak mau tahu, sikap yang tidak mau berusaha itu muncul dalam diri kita. Coba bayangkan ini. Karena iman kita mengatakan dia itu hebat, dia itu ajaib, dia itu luar biasa, dia bisa buat apa saja. Lagi sekali tidak salah. Tapi tidak bisa semua-muanya itu diserahkan Tuhan. Saudara, saya itu paling tidak suka ada orang berdoa, kuserahkan dalam tanganmu semuanya ini. Saya paling tidak suka doa itu. Nah, orang-orang Pantekosta paling suka mengatakan kata itu. Kita serahkan semua dalam kaki Tuhan, kita serahkan semua pada tangan Tuhan. Tidak bisa. Maaf, jangan tersinggung. Saya orang Pantekosta. Nama saya Daniel diberi oleh pendeta Pantekosta dari Sonder Atas. Saya orang Pantekosta asli. Opa oma saya orang Pantekosta. Papi mami saya anggota badan suara dari gereja besar di Surabaya, istilah dulu gereja Pantekosta dan Raja Wali. Tapi setelah saya melihat iman ini jadi salah, maka itu jangan sekali-kali dalam doa mengatakan kuserahkan semua pada Tuhan, kuserahkan semua pada tangan Tuhan. Itu doa yang 100% salah. Ada banyak kasus, ada banyak masalah yang bukan Tuhan menyebabkan, tetapi karena kesalahan kita. Nah, kalau penyebabnya karena kesalahan kita, maka kita tidak bisa serahkan ke dalam tangan Tuhan semua. Enak sekali. Tuhan cuma jadi tempat sampah, seperti bengkel rusak dibawa ke sana dan diperbaiki. Ngawur sekali iman seperti itu. Ada kerjasama antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Katakan amin. Ini konsep penting. Jadi sekalipun dia maha kuasa, dia hebat, dia bisa segala-galanya, ternyata tidak semuanya dia bisa tangani dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau itu bagian kita, biar kita kerjakan. Kalau itu bagian Tuhan, biar Tuhan kerjakan. Jadi tidak semuanya diserahkan kepada Tuhan. Maaf, ini cuma contoh saja. Masalah suami. Memang saya percaya 90% lebih ya, laki-laki itu memang makhluk kurang ajar, sombong, angkuh lagi. Maka itu para istri harus tahu bagaimana cara menegur atau menasihati suami. Lagi sekali saya katakan, laki-laki itu makhluk yang paling sombong di dunia. Maka itu dalam fakta, ini bukan cuma masalah suami istri. Kalau ada laki bersalah dan perempuan bersalah, maka lihat, perempuan itu begitu ngaku salah, dia nggak akan pernah putar-putar, nangis, terus ya sudah. Tapi kalau laki-laki sudah tahu salah, dia putar sana, putar sini. Betul tidak? Ingat kisah di Taman Eden, dia yang salah. Tapi ketika Tuhan tegur, bukan aku, perempuan itu. Nah, kalau kita lihat, bukankah seorang suami harus bertanggung jawab untuk semuanya itu? Kenapa dia nyalakan istrinya? Tapi, nah ini dia. Ada masalah-masalah suami itu yang bukan 100% dari pihak suami. Maka kalau rumah tangga mengalami sesuatu, maaf ini bukan saya mau cari pembelaan diri, karena saya laki-laki yang berbicara ini, tapi ini yang fakta. Tuhan berikan saya istri yang sungguh luar biasa. Orang-orang yang tahu latar belakang kehidupan saya sebelum saya menikah, lalu sudah menikah, mereka akan memuji istri saya luar biasa. Salah satu dalam hal keuangan. Maaf kalau saya katakan ini, sebagai perempuan pasti tahu, uang itu bisa-bisa nomor 1 dan Tuhan nomor 2. Maksud saya begini, berapa banyak orang di rumah itu kenal kalau nyonyanya ini lagi punya duit atau tidak. Berarti kata-kata ini sampai anjing pun bisa mengenali kalau nyonyaku ini lagi punya duit ini. Oh lah, kok gini lagi nggak punya duit. Ngerti kata-kata ini? Karena
ternyata hampir 100% dalam keluarga Kristen, uang ini jadi ukuran. Wah, kalau uang lagi banyak, senyum kiri, senyum kanan, tertawa, anjing dapat jatah daging semuanya. Tapi kalau lagi nggak punya uang, yang benar pun jadi salah. Anjing nggak salah ditendang juga karena lagi jengkel. Berarti ilustrasi ini. Nah, berarti uang ini pegang peranan. Memang betul saya akui. Nah, saudara, 99% kalau saya mau pakai istilah persentase, uang yang saya terima dari Tuhan lewat pelayanan itu nggak dipakai untuk kami berdua. Kalau saya salah kawin, hancur pelayanan ini. Karena uang yang ada nggak pernah lebih dari 2 hari di tangan kami, itu pasti sudah jalan lagi. Nah, ketika saya menikah, salah satu saya doakan adalah ini: Tuhan, saya tidak mau ketemu istri yang pelit. Kalau sampai saya ketemu istri perempuan pelit, celaka pelayanan ini. Saudara, ternyata sungguh luar biasa. Sampai hari ini sudah tahun yang ke-12 kami menikah. Tuhan terus memberkati. Dan istri saya sebagai istri yang sungguh luar biasa. Dan mempercayakan terus sampai hari ini sudah berapa ratus anak, kami nggak mau menghitung, yang Tuhan sudah sekolahkan lewat kami. Nah, bayangkan kalau istri saya itu istri yang umum, maaf nih jangan tersinggung, bisa hancur betul pelayanan ini. Dia seorang perempuan yang saya betul-betul kagum dan saya respect dan saya hormat kepada dia karena luar biasa. Berkali-kali kami nggak pegang uang, tapi dia tidak pernah risau. Suatu hari selama kami menikah, baru sekali itu saya melihat dia begitu rasa bersalah kepada saya. Saya belum pernah, tapi saya disuruh respect kepada dia. Dia itu suka bakso. Suatu hari dia pengen bakso. Tanpa sepengetahuan keadaan keuangan kami, dia panggil bakso. Begitu bakso sudah datang, dia belum beli, belum sempat dilayani. Dia baru sadar kalau hari itu kami lagi nggak punya uang. Saudara, dia lihat saya dengan ketakutan luar biasa. Saya nggak tahu ketakutannya apa, saya nggak tahu hari itu. Loh, kenapa kamu? Saya tanya. Aduh, saya salah betul. Saya lupa kalau hari ini nggak punya uang. Kenapa saya panggil bakso? Saudara, saya bilang, kamu jangan merasa bersalah. Nah, di rumah kami ada satu keluarga yang membantu kami. Nah, saya bilang, pinjam aja pada dia dulu. Kenapa tidak? Saudara, di situ saya bisa hormat betul kepada perempuan sehebat ini. Dia tidak marah, tidak apa, malah rasa bersalah. Suatu hari rumah yang kami tempati itu diminta oleh yang punya rumah. Setelah 9 tahun kami tinggal di rumah itu. Nah, akhirnya saya harus keluar dari rumah itu. Kalau cuma kami sendiri suami istri nggak ada masalah. Tapi ada 9 orang di rumah itu, jadi 11 dengan kami. Kalau pindah-pindah semua. Kalau cuma kami berdua, kami bisa numpang di rumah teman banyak yang kami kenal. Setelah 4 kali kami tarik mundur dari yang punya rumah itu, maka yang kelima kali yang punya rumah bilang, untuk 4 Januari 94, maaf kami nggak bisa lagi. Maaf betul. Saya bilang nggak usah merasa bersalah. Itu hak Bapak untuk minta rumah ini. Dan kami bertambah berterima kasih 9 tahun ninggali gratis, tidak bayar 1 rupiah pun. Kan tahu diri juga. Dan mereka lagi butuh rumah itu. Nah, saudara, sampai sebelum Natal 93, kami sudah keliling cari rumah. Semuanya cocok, uangnya nggak pernah cocok. Ini yang luar biasa. Tanggal 26 Desember, saya bilang kepada istri saya, beritahu semua yang di rumah, kita kemaskan barang semua, termasuk tempat tidur apa semua dipak, kita tidur di lantai pakai kasur, pakaian-pakaian juga dimasukkan kardus semuanya. Kalau dapat rumah kita langsung pindah. Termasuk piring, gelas, sendok semuanya kami pas untuk 11 orang, nggak boleh lebih, supaya nggak repot begitu. Karena kan tanggal 3 harus keluar, 3 Januari itu 26 Desember. Saudara, sampai tanggal 2 Januari, sampai semua kami yang di rumah itu begitu kagum. Dia tidak sedih, dia tidak gelisah, bahkan tidak ada satu pun kata keluar dari mulutnya, kita mau tinggal di mana? Dia tidak tanya kepada saya satu pun kata. Di situ saya lihat ini perempuan luar biasa. Bapak Pendeta Damaris waktu itu ikut bingung. Terus kapan kamu pindah? Saya bilang belum tahu.
Saya bilang kalau kami berdua nggak ada masalah, banyak teman yang bisa nampung kami. Tapi saya nggak mau pindah sendiri, yang 9 harus ikut juga.